Terus ke prestasi ya Pak ya. Ya. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum, halo Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Amara Naira, presenter Mugaru dalam acara Ngobras, ngobrol asik. Nah guys, temanya hari ini adalah prestasi. Nah sekarang aku bakalan ngobras sama teman-temanku 3 bidadari cantik yang siap menemani aku untuk membahas tentang prestasi. Oke, ini ada siapa dulu nih? Mari perkenalkan diri. Oke, perkenalkan. Aduh. Siap. Harus Siapa? cantik dulu ini kalau perkenalan gini. Hayamu. Dilihat siapa sih? Dilihat orang kan, dilihat orang banyak gitu. Oke. Yo. Halo semua, kenalin aku Selfie. Angkatannya Naira sih. Katanya sama. Lara. Ya, terus Halo, perkenalkan namaku Nadifa Safa. Kalian bisa manggil Nadifa aja, biar lebih akrab gitu loh. Kalau Oh, misalnya gitu. ngobrol-ngobrol gitu. Halo, perkenalkan aku anggota bidadari ketiga yang kalian bisa panggil Aziza. Aziza. Oke, jadi di sini Naira udah ditemenin sama Selfie, Nadifa, dan Aziza. Ya. Kita akan membahas tentang seputar prestasi. Sebelumnya kita mau tanya, loh kok tako? Ayo kita tanya dulu. Aku dong tanya dulu. Boleh sih kamu ya? Iya. Oke, menurutnya Selfie dulu ya. Iya, Ini satu-satu. Prestasi itu apa sih? Bisa dijelaskan secara singkat. Prestasi. Prestasi itu ya sebuah hasil dari bakat kita. Oh gitu. Hasil ya. Hasil dari bakat doang. Bukan bakat bakat apa? doang, bukan bakat doang. Ya, yang apapun kita lakuin itu kan pasti punya penghasilan gitu loh. Bukan Iya. duit aja yang penghasilan Iya, betul, namanya. betul, oke. Ya bisa berupa ya piala, sertifikat gitu. siap. Jadi prestasi itu apa ya? Kamu mau nanya penting nggak? Penting dong. Gimana? Tanya pentingnya prestasi itu apa sih? Pentingnya prestasi. Nah, pentingnya prestasi itu penting banget sama kehidupan orang. Betul. Ya siapapun itu, ya nggak cuma aku doang, nggak cuma Naira doang, Aziza, apa Nadifa doang, enggak. Bagi semua orang itu penting, soalnya penting dalam kehidupannya nanti. Misalnya nih, kan kita kan sekarang masih SMP. Nah, mau lanjut SMA atau SMK. Nah, itu kan bisa berguna tau prestasinya. Betul. Bisa membantu nanti. Misalnya nih, aku mau masuk SMA yang terfavorit negeri. SMA terfavorit. Bisa kebantu sama prestasi. Betul, jalur prestasi ya. Jalur prestasi, maksudnya pakai jalur prestasi. Habis itu kalau dunia kerja kan juga bisa bantu juga lewat kita ngasih prestasinya ini gitu. Kita punya bakat ini, jadi lebih gampang gitu. Tuh siap. Jadi menurut Selfie prestasi itu adalah sebuah hasil ya dari kerja keras kita, Iya, lebih benar. tepatnya dari kerja keras kita, dan prestasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, siap. Terima kasih Selfie, anggota bidadari yang pertama. Kita lanjut ke anggota bidadari yang kedua, yaitu Nadifa. Halo, iya. Hai. Apa ini? Iya, itu tadi. Oh, itu tadi. Jangan bikin Iya. saya emosi. Saya kira itu satu orang satu pertanyaan. Enggak, gitu. enggak. Enggak. Karena aku pengen tahu dari ketiga bidadari ini apakah pendapatnya beda atau sama. Oke. Nah, kalau menurut aku sendiri prestasi itu ya apa ya, kurang lebih sih mirip-mirip ya sama pendapatnya Kak Selfie. Tapi kalau menurutku sebuah prestasi itu merupakan sebuah pencapaian dari usaha yang telah kita lakukan selama ini. Ya, betul. Jadi kayak kita udah effort, kita udah usaha buat mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu ini kalau sudah kita dapatkan itu merupakan sebuah prestasi bagi kita. Betul, gitu. oke. Nah, prestasi ini sendiri juga sama ya, penting Iya. banget bagi kita, nggak hanya bagi satu orang doang, tapi ini untuk semuanya. Jadi prestasi ini bisa berlaku dari masa sekarang sampai ke masa tua nanti. Wah, Iya. jadi kayak udah berlaku ya? Mulai dari kita dulu SD itu juga prestasi ini juga penting untuk masuk ke SMP-nya lewat jalur prestasi gitu kan bisa. SMP juga ke SMA. Dari SMP ke SMA pun juga memerlukan yang namanya prestasi. Nah, terus nanti dilepas dari masa-masa pendidikan yang SMP, SMA gitu kan juga masuk ke dunia kuliah pakai pasti prestasi nanti juga bisa prestasi juga. juga. Kita pun juga nanti dites juga, dan itu pun juga memerlukan yang namanya prestasi. Iya. Tapi di sini kalau misalnya kita hanya mementingkan prestasi aja, kita tuh kayak kurang gitu loh. Jadi kayak
kita tuh harus meningkatkan juga yang namanya bakat kita gitu. Jadi untuk menunjang prestasi itu tadi. Iya, benar. Kalau misalnya cuman prestasi doang kan kayak kurang maksimal gitu. Merasa kurang puas. Kurang puas dengan semuanya. Oke, begitu aja Nadifa. Iya. Siap. Jadi menurut Nadifa sama ya, sama kayak selfie. Iya, kurang lebih sama. Hasilnya Hasil dari apa yang kita lakukan selama penting ini. banget gitu buat pendidikan gitu tuh penting. Benar. Terus sekarang anggota bidadari yang ketiga. Aziza Naila. Depan ini bukan bidadari. Saya itu atasnya bidadari. Ayo. Nah, ini pertanyaan masih sama kan? Apa? Sebenarnya pendapatku tuh nggak terlalu beda jauh ya sama senior anggota bidadari siap, ini. siap. Ya kan, saya kan maklum, saya kan anggota termuda gitu ya. Iya, anggota terbungsu. Iya, benar. Nah, jadi prestasi itu kayak apresiasi untuk para peserta yang sudah mengachieve semua prestasinya, yang sudah kerja keras, ya sama seperti anggota ini. Anggota ini. Ya, bidadari Nadifa saat ini. Jadi kayak kan kita kan sudah berusaha keras ya, pasti kan pengen ada reward. Nah, salah satunya itu. Nah, tapi prestasi ini tuh reward yang juga berguna juga ya kak. Siap. Manfaatnya banyak. Jadi dari kita kecil, dari kita dapat prestasi itu udah ada gunanya sampai kita tua tuh udah ada. Iya, Ada iklan ya tadi ya. Gak apa-apa. Jadi ini jawaban Aziza ini agak beda ya. Karena reward. Hadiah karena kita udah apresiasi. Udah kerja keras. Benar. Gitu kan. Betul. Oke. Jadi penting prestasi. Jadi kalau disimpulin ya sebenarnya mirip-mirip ketiga jawaban dari tiga bidadari ini. Kalau prestasi itu adalah sebuah keberhasilan. Sebuah keberhasilan dari usaha kita. Terus kayak ini hadiah yang tak dapat, kita udah gulung komeng gitu kan. Iya, Gulung komeng itu ya maksudnya kayak apa ya, kayak udah kerja keras banget gitu. Sampai ke bawah atas bawah. Gitu. Iya, kayak kamu belajar presenter kan. Gimana kayak sampai waduh, gak kuat aku ya. Makanya itu kan terus kayak aduh, terus udah kayak di atas di bawah lagi, di atas menang lomba terus kalah lomba lagi itu kan kayak gitu. Nah jadi kayak gitu kesimpulannya. Oke, sekarang nih ya aku penasaran kenapa waktu aku bilang tadi presenter kalian tuh kayak iya betul ayo. Kenapa apa yang kamu rasain waktu kita tuh menjadi anggota ekstra presenter di Mugaru ini sih? Apa? Nanti silakan. Nah, yang selama ini aku rasain ya itu bener-bener kayak berbeda banget dari awal banget sampai dari sekarang itu beda. Gimana? Kalau dari awal itu ya waktu dapat tugas. Iya. Nah, waktu dapat tugas itu kan tugasnya itu kadang-kadang itu sebiji pun gitu banyak banget. Iya, dan itu pun harus dikerjakan ya. Tapi sesuai dengan niat kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak niat, pasti kan kita juga meninggalkan tugas itu. Nah, dulu itu berarti hitungannya aku dulu murid-murid yang teladan. Wes, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, ini udah dari paling teladan dulu tadi. Iya, siap. Jadi kayak ada tugas gitu harus dikerjakan gitu, dan waktu ngerjain tugas itu ya walaupun kayak hanya sekedar TVO gitu doang. TVO singkat pun itu padahal voice over ya, text voice over. Nah, itu ngerjainnya itu kalau misalnya ngulang, kalau ada yang belibet kan pasti ngulang. Nah, itu ngulang itu berkali-kali dan itu bikin nangis. Sumpah. Iya, bener kan? Iya. Apalagi kalau udah ngulang terus habis itu masih salah lagi. Nah, itu udah bad mood banget. Makanya itu. Dan kayak aduh. Iya. Iya ya, jadi menurutnya Aziza dan Nadifa dan Selfie dan saya, iya dong pastinya. Emang ngeselin banget sebenarnya. Kayak kita tuh kita tuh kayak terkena mental kayak culture shock nggak sih? Kayak kita tuh gak pernah ada itu tuh kayak tiba-tiba kerjain ya. Iya. Banyak banget kan. Tapi di balik tugas-tugas yang banyak itu, di balik penyiksaan itu, kita bisa itu jadi berprestasi. Iya, jadi berprestasi juga. Iya, jadi kita itu. tahu gimana tahap-tahapnya nanti. Gitu. Kalau menurutnya Aziza, prestasi. Kalau misalnya kita tuh mengerjakan tugas dari guru, dari Pak Nur gitu ya, itu termasuk prestasi nggak sih? Kok menurut saya sih ya termasuk kak. Soalnya kan kita rajin aja itu udah termasuk prestasi ya. Betul. Karena kita udah ngerjain ini dan menurut saya sih nggak semua orang bisa ya. Pasti kan ada yang kayak
males besok aja deh. Nah, Iya. kita bisa ngerjain semuanya. Nah, itu udah termasuk prestasi gitu, Kak. Betul. Oke, jadi menurut Aziza itu adalah prestasi Iya. ya. Tahap awal. Iya, tahap tahap awal. awal. Karena kan ya ada banyak orang yang mengartikan kalau prestasi itu hanya sebatas sebuah sertifikat atau piala. Kayak kamu udah berprestasi belum? Udah. Mana pialamu? Gitu kan? Iya. Kalau menurutnya kita ya, ini aku yakin menurutnya kita kalau prestasi itu nggak begitu. Maksudnya prestasi itu bisa dianuin, nggak harus ada pialanya, nggak harus Iya. ada sertifikat. Prestasinya kasat mata gitu ya. Iya kan, kayak misalnya hanya gaib-gaib aja. Iya. Kalau misalnya kita dapat nilai 100 misalnya matematika, itu udah termasuk prestasi loh. Benar. Iya kan? Merupakan pencapaian kita Betul. kita yang kita keluarkan. Kalau sertifikat sama piala itu hanya bonus. Iya. Ya. Sekarang gini, aku nih sudah berhadapan dengan 3 orang yang berprestasi di sini nih. Aku iya? mau tanya. Amin. Aku mau tanya, apa sih? Gimana sih susahnya? Maksudnya kayak, aduh, kalian tuh sampai tahap apa? Kayak gak mau, aku udah nyerah banget gitu, atau kalian tuh gimana caranya supaya kalian bisa bangkit lagi gitu. Mulai dari selfie dulu. Oh, masih sel. Tatapannya ke Nadifa, tapi kan Nadifa sih ya. Mulai dari selfie dulu. Ayo. Apa tadi? Loh, kamu tuh sampai Iya, sampai iya, tahap iya, mana iya, gitu. Allah, iya, Kok iya, bisa iya. bangkit lagi. Tipsnya ini. Tipsnya aku pokoknya niat sih, Nay. Oh, niat aja. Kata Pak Nur itu ada 3 huruf. MAU. Mau. Tuh. Pokoknya ada MAU itu ya kita meskipun kayak udah ngerjain salah bolak-balik, Iya. pengen ngamuk, pengen nangis, wes gak bad mood, Iya. gak pengen ngerjain lagi. Tapi kalau ada rasa mau pasti bisa. Betul. Gitu. Iya. Jadi apa ya? Ya tergantung niat sih, Nay. Ya, tergantung tergantung niat aja. Betul. Karena semuanya tuh harus niat. Bener. Tuh. Membulatkan Oke. tekad dulu. Menurut selfie tergantung niat. Mau. Nadifa apa? Nah, kalau menurut saya tadi itu tipsnya untuk berprestasi ya. Yang pertama itu kita ya bener niat. Kita niatin dulu dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya kita belum niat, gimana kita nanti mencapai prestasi itu gitu. Oke. Kan prestasi itu untuk diri kita sendiri kan pastinya. Nah, pertama itu niat. Terus yang kedua itu kita itu mau, Iya. bener tadi MAU. Terus yang ketiga kita menerapkan 3 huruf selanjutnya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu. Terus yang keempat itu untuk melengkapi yang ketiga itu tadi, kita itu bisa kalau yang keempat berteman dengan teman-teman yang membawakan pengaruh yang positif. Maksudnya itu kayak dia itu juga mendukung kita untuk berprestasi. Nah, kalau misalnya kita udah menerapkan 3 itu tadi ya, sedangkan kita waktu berteman itu kayak ya teman-teman yang ya agak-agak nakal gitu kan, nanti kita terpengaruh ikut-ikutan. Nah, untuk mengantisipasi terpengaruh itu tadi, kita itu sebaiknya mencari teman yang apa ya, mendukung kita itu tadi, mendukung kita dalam mencari prestasi. Jadi kan udah tahu tips-tipsnya yang 3 itu tadi, semakin ditambah semangat lagi oleh teman-teman kita gitu. oke. Jadi lebih semangat Tuh, lagi. atau bisa juga ya Nat, karena kan apa? Gimana, Kan kita gimana? kan di kelas ini kita nggak bisa pilih-pilih teman ya kan. Nanti kita bisa dipandang wah, kira cek sombong. Wah, iya, gitu kan. benar. Ini juga tergantung diri kita sendiri. Iya. Sejelek apapun teman kita, bukan jelek sih, lebih Iya. kayak ke misal teman kita tuh kalau misalnya kita ngapain gitu, halah kok niku ngono tok ae Iya. ya kan. Nah, itu tuh tergantung kita sendiri sebenarnya. Iya. Jadi kayak kalau misalnya kamu ada di lingkungan yang nakal, terus kamu itu apa ya? Itu tuh keputusan ada di tanganmu. Iya. Kamu mau ikut nakal atau kamu bisa menahan. Iya, gitu benar-benar. kan. Tergantung sama diri kita sendiri. Betul. Jadi selain memilah teman, kita juga ini. Kalau Harus- menurutku itu bukan teman sih, kayak teman dekat ya. Iya, Karena dekat. kalau teman Maksudnya tuh ya dekat. semuanya kan. Kalau kita teman dekat berteman kan baru. ya pastinya ke semua orang. Kita betul. nggak boleh pilih-pilih. Teman Tapi dekat. untuk sahabat, teman dekat itu kita baru yang milih-milih. Iya, Supaya apa? betul. Kita nanti nggak terjerumus lah. Dan nggak kita ikut-ikutan. berhak ya, kita berhak untuk memilih berhak. teman dekat kita. Semua orang berhak Betul, buat betul. memilih teman dekat. Dan kita nggak boleh tersinggung sama hal itu benar. selama kita tuh kayak kak, misal aku mau temenan sama Selvi, Nadifa, Kak Naira aku mau temenan sama kamu, kak ya itu nggak Iya, boleh, nggak boleh kita dong. juga nggak boleh Harus nyinggung, berteman semuanya dengan semuanya, betul, gitu. cuman teman dekatnya aja. teman dekat Oke, siap, maksudnya. makasih Nadifa, Siap. lanjut.
Biasa aja dong. Oke, ini pertanyaan masih sama ya? Iya. Tipsnya. Oke, tips yang pertama untuk berprestasi yaitu niat. Niat atau tekad yang sudah bulat. Iya. Dibuletin, pokoknya sampai tekadnya sampai bulat. Oke. Sampai udah berdoa, sudah mencapai titik niat yang paling tinggi, sampai yang bener, yang udah sampai yang udah sampai pengen gulung kuping aja tadi kayak Kak Nay kan. Oke. Terus juga yang kedua, berusaha. Berusaha. Kan kita kan udah niat ya. Betul. Nah, tinggal dilaksanain. Ya. Kita udah mencoba berusaha yang sampai pokoknya kita bisa sampai maksimal gitu kan. Setelah itu yang ketiga itu ada trust the process. Oke. Nah, mempercayai Step by prosesnya. step ya. Jadi kita pasti nggak bisa dong nggak terima dengan prosesnya. Kayak aduh capek banget sama prosesnya ini, capek. Abis itu kayak nggak percaya proses. Terus juga udah Maunya instan. maunya instan lebih tepatnya. Oke. Nah, terus yang keempat tinggal nikmati. Nikmati aja hasilnya. Prosesnya nikmati, semuanya nikmati. Oke, ya udah sih biasa aja. Tapi jangan lupa kalau misalnya kita udah mendapatkan hasilnya itu tadi, jangan kayak langsung seneng, jangan Iya, kayak langsung jangan cepat menikmati merasa banget. puas Iya, ya. jangan cepat merasa puas. Kita Betul. tuh kayak harus haus dengan yang namanya ilmu. Iya, Itu adalah aduh. harus ya. Iya, harus. Ini harus dikasih sound efek tepuk tangan. Iya, harusnya ini ya. Iya, yang edit ya. Itu udah di sebelahnya kamera ya kayak. Benar-benar sedang memantau. Sudah memantau. Jadi kesimpulannya dari Selvi, Nadifa dan Aziza, kalau misalnya mereka itu kalau lagi ada di titik terendah ya kayak aduh aku pengen bentuk presenter ya rasanya. Iya. Itu adalah gak bisa tekad. Udah kita Iya. udah kayak niat, udah Benar. kita udah dilatih sama Pak Nur untuk kerja rodi, Iya, kerja benar. paksa, harus bisa. Jadi kayak itu juga mempengaruhi sih. Iya, kan? benar-benar. Dan aku nggak perlu tanya sih ke kalian gimana caranya untuk membiarkan omongan teman yang jelek itu aku nggak perlu tanya karena apa ya, karena tadi kan juga udah ngejelasin kan kalau kita harus pilih-pilih teman yang dekat juga, memilah gitu kan. Terus juga menurutku ya kalau lebih spesifiknya aja untuk menghindari, kita tuh nggak bisa menghindari loh Rek, nggak bisa menghindari kata-kata orang kan. Kayak kita tuh nggak bisa menutup mulut 1000 orang, tapi kita bisa menutup 2 telinga kita. Wah. Siap. Efek Pak, Pak. Makanya Ya kan kayak gitu kan. Jadi gak apa-apa. Semuanya tuh kayak tadi yang Aziza bilang kan, percaya proses itu ada karena kita nggak bisa instan. Ini kayak kan makan pentol lah dianus di situ. Ya makanya tuh. Iya, betul mie instan. Bahkan yang judulnya mie instan aja harus diproses dulu sebelumnya. Iya, goreng lah ditambah telur. Makanya itu. Iya toh. Jadi kayak sebenarnya prestasi itu apa ya? Kita tuh gak bisa untuk memaksa kalau misalnya kita tuh harus berprestasi, itu gak bisa sih. Menurutku itu kemauan aja gak sih? Karena kalau dipaksa itu nanti jadinya kayak ya gak mau, gak ada hasilnya karena kita ngejalaninnya tuh gak niat. Iya, karena paksaan bukan karena niat betul, sendiri. gak bisa dipaksa. Tapi kalau kita gak dipaksa ya sama Tapi walaupun itu paksaan itu nanti baik loh Kak. Iya Baik loh. bagi diri kita sendiri, itu balik ke diri kita sendiri. Tapi kita juga pasti nggak 100% dipaksa. Pasti dalam diri pasti kita tuh pasti ada niat sendiri, ada dan niat setiap sendiri. orang pasti ada namanya niat untuk berprestasi, itu pasti ada. Pasti ada. Iya kan? Gitu. Siapa sih yang nggak mau berprestasi? Betul. Kecuali orang-orang tertentu. Kan benar, Iya nggak semua kan? orang, nggak semua orang. Dan Tergantung berprestasi kepada itu diri sendiri. pengakuan loh. Mm-mm, Pengakuan. benar. Prestasi itu juga pengakuan. tuh ya. Gimana? Semales-malesnya orang pasti hati kecil tuh berkata kayak pengen deh sekali-sekali iya, berprestasi. betul. Karena Masa dulu gak ngurus. aku juga kayak gitu dulu. Males-malesan, kayak males gitu pokoknya, Iya. males ikutan yang ini ribet. Tapi kayak hati kecil aja tuh kayak pengen dia berprestasi. Kayak Iya, ya kan? Tapi waktu kita bilang kita pengen bilang kalau misalnya kita itu pengen prestasi ya. Tapi di sisi lain kita itu nggak tahu step mana yang harus kita Kita tuh mulai lakuin dari mana dulu. Kadang-kadang itu orang nggak mau berprestasi gara-gara dia nggak tahu langkah pertama yang mau diambil. Iya, menurut Iya. Nadifa, langkah pertamanya apa? Nah, kalau menurutku sendiri langkah pertamanya itu ya, kita itu kayak
langkah kecil ya. Niat. Harus niat. Terus habis itu kita kerjakan tugas-tugas yang ada. Iya. Itu langkah pertamanya. Tergantung kita itu langkah kecil. berprestasinya di apa ya. Di bidang apa? Kalau Iya. misalnya pengen berprestasi di bidang akademik ya itu tadi kita ngambil langkah pertamanya coba kerjakan tugas-tugas yang dari guru itu buat latihan juga. Terus nggak hanya tugas-tugas dari guru aja, kayak ada latihan soal di LKS atau di buku paket itu bisa dikerjakan kayak buat latihan gitu kan. Apalagi kan nanti kalau misalnya ketemu PAS, PTS gitu kan pasti soal-soal kayak gitu hampir mirip-mirip lah. Ada yang keluar-keluar gitu. Betul, oke. Kalau di bidang non akademik ya kayak mulai dari apa ya, turutin aja apa yang dikatakan oleh pelatihnya gitu. Iya, pelatihnya. Turutin Soalnya- aja. Kadang-kadang ya kayak gitu itu merupakan apa ya, pesan tersendiri gitu sebenarnya itu. Iya, kayak pelatihnya kita juga mau lah yang terbaik. Iya, buat benar, kita. yang Dan buat kita di kita. sini tuh adalah hasil kita nurut sama Pak Nur. Pak Nur, Betul. iya, benar. Iya, ini hasil kita nurut sama Pak Nur, makanya kita bisa duduk di sini untuk ngomong-ngomongan, iya kan? Iya, benar, benar. Makanya kalau nurut sama pelatih tuh ditandain gitu. benar. Oh, kok nurut aku, gitu Benar. kan. Iya, kayak Nanti kita juga dapat feedback yang sama. betul, kita pasti dapat feedback gitu. Jadi kayak ya udahlah, emang prestasi tuh ya Iya, udah ya kayak kayak gitu, gitu. mau diapain lagi kan. Sampai males aku sampean. Oke, Nggak jadi boleh gitu. untuk teman-teman, untuk Mugaru lover semua yang mau berprestasi, jangan takut, jangan ragu, langsung aja sat. Nanti pasti hasilnya akan baik kalau niat kita dari awal udah baik, ya kan? Jadi pastinya bakalan bisa. Benar, Oke. jangan takut melangkah ya. Betul, jangan takut melangkah. Iya benar. Jangan takut melangkah untuk mencari bakat. Oh gitu, ya. Untuk mencapai prestasi. Ya Oke, ya takut melangkah ya. Oke, Mugaru lovers. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya untuk perhatiannya, karena udah nontonin omongan dari 3 bidadari dan kita dan aku yang di atasnya bidadari ini. Terima kasih. Siap. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nun wal kalamil yasur. Lapat iku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi dalam Ngobras. Ngobrol asik. Close.